Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Nikmatul Ula dengan NIM 2141101021114. Di sini saya akan membahas tentang filsafat Islam dan Barat dari perspektif sejarah. Filsafat Barat. Pemikiran filsafat yang berasal dari dunia Barat secara sistematis terbagi menjadi 3 bagian besar. Ada bagian filsafat yang membahas tentang sesuatu yang ada di bidang filsafat yang mengkaji pengetahuan atau epistemologi dalam arti yang luas, dan ada bidang filsafat yang mengkaji nilai-nilai menentukan apa yang seharusnya dilakukan manusia atau aksiologi. Lahirnya bersamaan Yunani dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu mitologi. Bangsa Yunani menganggap mitologi sebagai penyebab lahirnya filsafat, karena hal ini memberi mereka jawaban atas pertanyaan manusia yang mencari keterangan tentang asal-usul alam semesta dan kejadian-kejadian yang berlangsung di dalamnya. Terdapat 2 puisi karya Homerus yang berjudul Ilyas dan Odisseia. Pria ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi pedoman hidup orang-orang Yunani, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai edukatif, dan faktor yang ketiga yaitu adanya pengaruh ilmu pengetahuan yang berasal Nur kuno, tepatnya yang dimana kemudian ilmu-ilmu tersebut dikembangkan sehingga mereka mempelajarinya berdasarkan pada aspek praktis yang saya, tetapi pada aspek teoritis kreatifnya. Dengan adanya ketiga faktor tersebut, kedudukan mitos digeser, sehingga setelah pergeseran tersebut filsafat lahir. Periodisasi filsafat Barat secara garis besar dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu periode Yunani, yang terbagi menjadi 2 masa, yaitu Yunani kuno dan Yunani klasik. Periode Yunani kuno ditandai dengan munculnya para ahli pikir alam, di mana mereka berusaha mencari asas pertama dari alam semesta, yaitu yang sifatnya mutlak, yang berada di belakang segala sesuatu yang serba berubah. Filsuf Yunani pertama yang berusaha untuk memberikan jawaban terkait asas pertama dari alam semesta. Yunani ini mengatakan air adalah arke dari alam semesta, bahwa semua berasal dari air dan semuanya akan kembali menjadi air. Sedangkan mengungkapkan bahwa asas pertama alam semesta adalah sesuatu yang kekal, tidak terbatas, mencakup segalanya dan di atas segalanya. Lalu ada Herakleitos yang mengatakan bahwa alam semesta ini selalu dalam keadaan mengubah-ubah sesuatu yang diingin mengubah menjadi panas, dan yang panas berubah menjadi dingin. Tidak ada satupun yang dapat dianggap definitif atau sempurna. Ia juga mengatakan bahwa asas dari alam semesta adalah bukan bahannya, melainkan akar atau penyebabnya. Sedangkan periode Yunani klasik ditandai dengan semakin besarnya minat terhadap filsafat, sehingga melahirkan aliran sofisme yang berasal dari kata sophos yang artinya cerdik atau pandai. Pada periode ini, beserta para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, mereka manusia kaum sofis mulai kajiannya tentang Rusia dan menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran menurutnya. Kebenaran menjadi sesuatu yang relatif. Mereka tidak menerima kebenaran yang tetap dan definitif. Seperti halnya Socrates mengarahkan perhatiannya kepada manusia sebagai objek pemikiran pesawatnya. Ia menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmaniyah dan rohaniyah. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Lalu ada Plato yang mengatakan bahwa jiwa manusia adalah entitas dan material yang dapat berpisah dari tubuh. Menurutnya, jiwa itu ada sejak sebelum kelahiran jiwa dan tidak dapat bisa maju. Selanjutnya, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah hewan yang seragam. Berbicara berdasarkan akal pikirannya, pertengahan merupakan periode di mana Padus 200 geografis
untuk memperkuat ajaran-ajaran agama Kristiani. Periode abad pertengahan terbagi menjadi dua masa, yaitu masa patristik dan masa skolastik. Istilah patristik berasal dari kata faktor yang artinya para pemimpin gereja, yang dimana mereka ada menelepon filsafat dan ada menerimanya bagi mereka yang menolak alasannya karena beranggapan bahwa sudah mempunyai sumber kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan tidak dibenarkan apabila mencari sumber kebenaran yang lain. Bagi mereka, menerimanya sebagai alasan beranggapan bahwa walaupun telah ada sumbernya, skolastik berarti aliran yang berkaitan dengan sekolah sangat. Pada masa skolastik terbagi menjadi 3 periode, yaitu skolastik awal, akrostik puncak atau masa kejayaan abad pertengahan, dan ketiga yaitu skolastika citra. Skolastika awal yang merupakan masa di mana bangkitnya pemikiran abad pertengahan yang mana sebelumnya merosot karena kuatnya dominasi golongan gereja. Pada masa ini banyak diupayakan mengembangkan ilmu pengetahuan di sekolah akhir-akhir skolastik puncak atau disebut juga sebagai masa berbunga ditandai dengan munculnya universitas. Ilmu pengetahuan salah satu tokoh yang berperan pada masa ini yaitu termasuk N.S. Ia berusaha untuk membuktikan bahwa iman Kristen secara penuh dapat dibenarkan dengan pemikiran yang logis. Menurut pendapatnya, pemikiran untuk masa skolastik ditandai dengan pemikiran William dengan tulisan yang menyerang kekuasaan gereja dan teologi. Pemikiran manusia yang dapat mengetahui barang-barang atau kejadian individual, konsep atau kesimpulan-kesimpulan umum tentang alam hanya merupakan abstraksi buatan tanpa kenyataan, yaitu periode modern, lahir dari masa Renaissance yang artinya kelahiran kembali atau demi tempatnya era di mana terang dia kembali kebebasan manusia dalam berpikir. Seperti halnya pada zaman Yunani kuno, periode modern ditandai dengan semakin bertambahnya kekuasaan ilmu pengetahuan dan semakin berkurangnya kekuasaan gereja, karena munculnya berbagai gerakan bersatu untuk menentang pola pemikiran abad pertengahan yang sehingga melahirkan suatu perubahan revolusioner dalam pemikiran manusia yang bentuk suatu pola pemikiran baru, filsafat modern yang kemudian dilanjutkan dengan filsafat abad ke-20. Munculnya berbagai aliran pemikiran seperti rasionalisme, empirisme, kritisme, idealisme, materialisme, positivisme, fenomenologi, pragmatisme, dan masih banyak lain. Periode postmodern atau lebih dikenal dengan filsafat barat abad ke-20. Dengan tema yang mengasihi filosofis pada ini adalah pemikiran tentang bahasa. Oleh karena itu, tugas filsafat pada masa ini bukanlah membuat pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang khusus, melainkan memecahkan persoalan yang timbul akibat ketidakpahaman terhadap bahasa logika terhadap dua aliran pemikiran filsafat pada abad ini yang memiliki pengaruh besar, yaitu filsafat analitis dan filsafat strukturalis yang dipelopori oleh Johann Wittgenstein. Dengan sumbangan terbesarnya adalah filsafat, yaitu tentang pentingnya bahasa. Ia menciptakan suatu bahasa yang ideal, yang lengkap, formal, dan dapat memberikan kemungkinan bagi penyelesaian masalah-masalah filsafat. Dan tokoh yang mempelopori filsafat strukturalisme adalah Jago. Bahkan menurutnya, kita baru menjadi pribadi apabila kita mengabdikan diri pada permainan bahasa.
Artinya kalau orang tidak lagi mengabdikan diri pada aturan tersebut, ia tidak lagi bersifat pribadi. Selanjutnya yaitu membahas tentang filsafat Islam. Berbicara tentang sejarahnya lahir filsafat dunia Islam, kita tidak bisa lepas dari pembahasan tradisi ini di tanah Yunani. Karena lahirnya tradisi filosofi di dunia Islam merupakan transmisi tradisi filosofi yang telah ada 500 tahun sebelum Masehi di Yunani, dan kita tahu bahwa Yunani adalah sebuah tanah budaya yang melahirkan banyak filsuf, ilmuwan intelektual yang sangat intelektual, dan budaya sangat kental dengan kecerdasan dan rasionalitas. Kita tahu bahwa ada banyak filsuf yang muncul sebelum Socrates, tetapi kita akan mulai muncul sebelum Socrates. Yang kita ketahui bahwa Socrates ini tidak memiliki karya tulis, tetapi pemikiran didokumentasikan oleh muridnya Plato dan Socrates. Plato dan Socrates adalah salah satu filosofi yang berpengaruh di Eropa kuno atau di Eropa dan dunia barat pada umumnya. Socrates pada murid yaitu Plato. Kemudian Plato juga punya murid yaitu Aristoteles, yang kita ketahui karya-karyanya sampai hari ini antara Plato dan Outlet. Ada hubungannya guru antara murid Plato sebagai guru sehingga Aristoteles sebagai muridnya, dan mewarisi garis keturunan ilmiah. Sebagaimanapun kedua orang ini memiliki satu pemikiran berbeda. Plato dikenal sebagai filsafat idealisnya, dan Aristoteles ini dikenal sebagai filsafat materialisme. Kedua aliran filsafat ini akan memberikan pola pemikiran dalam wacana intelektual pada periode-periode berikutnya. Merujuk pada karya dosen asar sebelumnya, Al-Kindi sudah ada filosof di dunia muslim, tapi karya mereka mungkin tidak telah ditemukan sehingga sampai ini dianggap sebagai filosofi muslim awal adalah Al-Kindi pada tahun 801 sampai 810 atau 3 Masehi. Sebelum Al-Kindi sudah ada filosof, dan Al-Kindi bukan filsuf pertama. Al-Kindi dikenal sebagai ahli metafisika, etika, logika, psikologi, matematika, dan astrologi dan apotik dan lain-lain. Setelah masa Al-Kindi kemudian muncul yaitu Al-Farabi pada tahun 870 sampai 950 Masehi dari Persia. Filosof Muslim yang muncul pada periode 750 sampai 1000 Masehi sebagian besar beretnis Persia, ada yang Arab tapi tidak banyak. Kemudian 1000 sampai 1500 Masehi muncul di dunia barat dari suatu daerah yang dalam kesusastraan Islam Andalusia. Setelah Al-Farabi akan ada filosofi besar lainnya. Al-Farabi dikenal sebagai seorang filosof yang memiliki keahlian di bidang alam, ilmu logika, politik, teologi matematika, dan lain. Berikutnya Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang Persia dari etnis Persia, yaitu pada tahun 980 sampai 1307 Masehi. Ia menguasai pengetahuan yang ada saat itu seperti metafisika, etika, logika, dan lain-lain. Ibnu Sina dijuluki sebagai orang yang menguasai hampir semua ilmu yang ada pada saat itu, khususnya di bidang kedokteran, dan banyak menulis karya-karya yang berhubungan dengan kedokteran dan bidang-bidang terkait.
Perlu kita ketahui bahwa mesin tersebut adalah seorang anak yang telah hafal 38 Al-Quran dari usia 30 tahun. Saat remaja, usianya belum mencapai 20 karena Ibnu Sina nantinya akan diberikan akses untuk membaca koleksi buku di perpustakaan kerajaan dan semua buku di perpustakaan. Dan ingat prestasi luar biasa yang seorang di usia muda, dia bisa belajar banyak pemikiran, banyak ilmu yang ditulis dalam buku di perpustakaan. Sebagai orang yang mewakili keseluruhan sains pengetahuan, pertama saya adalah bahwa poin saya para filsuf berada di atas sains. Jadi bukannya filosof dimaknai sebagai ahli dalam berpikir, bukan, tetapi para filosof adalah ilmuwan itu sendiri. Para filosof adalah ilmuwan pada tingkat yang sama, tingkat yang sangat tinggi. Jadi kita perlu memperhatikan di sini. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya tentang filsafat Barat versus filsafat Islam. Semoga dapat bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.